untuk Kiai Haji Raden Ahmad Bawaid Asri. Lelaki yang semenjak usia belasan muda tak lagi mendapat lembut kasih sayang. Selamat jalan. Lelaki yang semenjak remaja dilarang ayahnya sekolah kemana-mana. Selamat jalan. Lelaki yang semenjak muda tidak boleh jauh-jauh dari ayahnya dan harus melihat bagaimana ayahnya mengusung penderitaan dan harapan manusia. Selamat jalan. Lelaki yang semenjak ayahnya sakit-sakitan diminta melanjutkan tugas ayahnya. Selamat jalan. Lelaki yang relatif muda telah ditinggal wafat ayah tercinta dan bersusah payah melanjutkan tugasnya. Selamat jalan. Lelaki yang berharap saudaranya dapat membantu beban berat tak terhingga. Selamat jalan. Lelaki yang terengah-engah sendirian mengangkat beban berat pikulan karena saudara yang diharap-harap dapat membantunya ternyata meninggalkan. Selamat jalan. Lelaki yang makin sendirian setelah kakak perempuan pengganti ibunya pergi untuk selamanya. Selamat jalan. Lelaki yang hatinya menangis sesenggukan, percaya tidak percaya bahwa ia tinggal sendirian, tapi senyum di mulutnya terus mengembang karena dunia tidak boleh murung oleh hatinya yang murung. Selamat jalan. Lelaki yang bertahun-tahun memikul ronta, luka, mimpi dan harapan puluhan ribu manusia, melewati semak belukar berduri, tersayat tajam batuan, mendaki tebing dan melintasi jurang, menembus belantara dan padang sunyi sendirian. Selamat jalan. Lelaki yang menimang-nimang lapar dan dahaga manusia kemana-mana dan memukul-mukulkan tangannya ke udara agar tabung-tabung ketidakadilan pecah dan kemakmuran tumpah melimpah dan merata. Selamat jalan. Lelaki yang dituduh-tuduh menjilat-jilat penguasa dan karam dalam urusan dunia belaka. Selamat jalan. Lelaki yang terpaksa naik kendaraan politik karena warna hitam jelaga langit harus diganti dan pipa-pipa keadilan yang mampet oleh rongsokan dan sampah harus segera dibersihkan. Selamat jalan. Lelaki yang menggentarkan lawan politik tapi ditikam dan dipelantingkan kawan sendiri. Selamat jalan. Lelaki yang jatuh terpelanting dan luka masih diolok-olok dan ditertawakan kawan saudara. Selamat jalan. Lelaki yang menyembuhkan lukanya sendiri. Selamat jalan. Lelaki yang dengan sabar memilih dan merawat kendaraan tua milik ayahnya karena derita manusia harus diselesaikan dan harapannya perlu diantarkan. Selamat jalan.
lelaki yang dianggap menyimpang dari barisan orang-orang Tuhan dan diteriaki sebagai orang aneh yang akan menjerumuskan kehidupan. Selamat jalan. Lelaki yang terus difitnah, diejek-ejek, disoraki, ditertawakan, dijadikan kambing riba yang diurai dan dililitkan kemana-mana, bahkan oleh sejumlah saudara, tetangga, dan orang-orang yang pernah menjadi santri ayah dan dirinya. Selamat jalan. Lelaki yang terus tersenyum, mengajari orang-orang lain tersenyum, tidak membalas batu dengan batu, menyambut pukulan dengan pelukan, mengampuni kesalahan lawan dan kawan, dan mendoakan kebaikan mereka. Selamat jalan. Lelaki yang berdiri tenang, menyambut, merangkul, mengusap-ngusap dada manusia yang sesak oleh amarah karena tidak terima dirinya dikoyak dan diinjak-injak. Selamat jalan. Lelaki yang selalu berkata bahwa bagaimanapun dia menetak-netak dada kita, dia tetaplah saudara. Lelaki itu, lelaki yang berhati samudra itu kini telah tiada. 1000 tahun pun senyumnya takkan lagi kita jumpai di sini. Senyumnya telah tersimpan di cakrawala dan selama-lamanya takkan lagi mendamaikan bumi. Lelaki yang sangat mesra, lelaki yang sangat mesra, menimang-nimang dan merasakan derita kita. Siapa engkau sebenarnya? Mengapa aku lambat? Mengapa aku lambat mencintaimu sepenuh jiwa? Gerimis air mata nyaris sia-sia, tak sebanding dengan deras air mata menangisi luka semesta. Doaku terbata-bata, tak setakar dengan penderitaan panjang menimang nasib dunia dan mengantar anak-anak piatu sejarah ke pintu gerbang kesadaran. Sedekah kami gugup gagap memandang sedekah jiwa dan ragamu sepanjang usia. Allahumma firman warham wa'afi wa'afwan. Selamat jalan guru. Walau ku ragu
adakah namaku dalam catatan perjalanan cintamu? Butanya mataku, tulitnya telingaku, batu terkal hatiku. Sadar bahwa selama ini kita sering menyimpang, bahkan menentang petunjuk guru. Sekarang beliau sudah tiada sebelum ampunannya